Israel serang Qatar. Perlindungan AS sekadar janji di atas ingkar. Serangan udara Israel yang menghantam sebuah gedung perumahan di Doha, Selasa 9 September 2025, tidak hanya mengguncang Qatar tetapi juga menyoroti keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Insiden ini menewaskan 5 anggota Hamas serta seorang petugas keamanan Qatar dan memunculkan kekhawatiran baru tentang bagaimana konflik Gaza dapat menyeret sekutu-sekutu Washington lebih dalam kepusaran perang. Qatar, negara kecil yang memiliki tuan rumah pangkalan militer terbesar AS di kawasan AI Udeid, selama ini dianggap sebagai salah satu sekutu paling setia Washington. Kehadiran ribuan tentara Amerika di fasilitas itu menjadi simbol jaminan keamanan yang dijanjikan AS kepada mitra Teluk. Namun, serangan Israel ke jantung ibu kota Qatar memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana perlindungan itu nyata? Dan apakah AS mampu mencegah sekutunya sendiri melakukan serangan di wilayah mitra strategisnya? Risiko besar Qatar. Hanya beberapa bulan lalu, Presiden Donald Trump berkunjung ke Doha dengan sambutan karpet merah, menekan kesempatan bernilai miliaran dolar, dan memuji keberanian Qatar yang berperan sebagai mediator dalam perang Gaza. Doha pun dinilai mengambil risiko besar untuk kepentingan Washington, termasuk ketika Iran meluncurkan serangan ke AI Udeid pada Juni lalu sebagai balasan atas serangan AS ke instalasi nuklirnya. Saat itu, Qatar menerima pukulan politik meski hanya bisa mengancam keras Teheran. Namun kali ini, serangan Israel yang terjadi di ibu kota Qatar menimbulkan luka lebih dalam karena menyentuh langsung wilayah dan kedaulatan negara sekutu AS tersebut. Netanyahu telah membunuh semua harapan. Ia harus dibawa ke pengadilan karena telah melanggar setiap hukum internasional, tegas Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani dalam wawancara tersebut. Ia menyebut serangan Israel sebagai teror negara yang merusak peluang perdamaian dan membahayakan proses pembebasan sandera. Efek domino bagi negara Teluk. Pengamat menilai dampak serangan Israel terhadap Doha akan meluas ke negara-negara Teluk lain yang juga bergantung pada perlindungan Washington. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar sendiri sebelumnya telah berkomitmen menggelontarkan investasi senilai US dollar 3 triliun dalam kesempatan strategis dengan AS saat berkunjung Trump pada Mei lalu. Namun, bagi banyak pihak di kawasan, janji perlindungan dari Washington kini tampak rapuh. Negara-negara itu pasti bertanya-tanya, apa yang bisa mereka lakukan untuk mencegah serangan di masa depan? Dan arsitektur keamanan macam apa yang harus mereka bangun? Selain bergantung pada mitra yang bahkan tak mampu melindungi mereka dari sekutunya sendiri, kata H.A. Hellier. Serangan di Doha juga menimbulkan dilema besar bagi Qatar sebagai mediator utama konflik Gaza. Walau belum menutup pintu sepenuhnya, dan pertukaran sendera kini berada di titik kritis. Ini risiko yang tidak banyak negara di kawasan bersedia tanggung hanya demi memainkan peran mediator. Jelas Hasan Al-Hasan. Selain Qatar, Mesir, Oman, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi juga tengah memposisikan diri sebagai penengah dalam berbagai konflik regional maupun global. Namun, insiden terbaru memperkuat keyakinan banyak pihak di kawasan bahwa Israel memang berniat menggagalkan setiap upaya perdamaian.